Halo teman-teman, kembali lagi dengan Watashi Kenji des dan teman saya Sultan des. Jadi beberapa minggu lalu kita kedatangan teman baru nih teman-teman, sekitar 7 orang. Dan seperti yang kita alami dulu, mereka juga mengalami yang namanya culture shock. Nah maka dari itu kita mau sharing nih buat teman-teman yang mau ke Jepang, biar nanti pas sampai di Jepang gak shock banget. Nah buat yang penasaran tonton sampai habis ya, tapi sebelum itu jangan lupa like dan subscribe ya. Jadi bagi yang belum tahu, culture shock itu perasaan kaget atas perbedaan budaya yang dialami oleh seseorang. Dan berikut ini adalah yang pernah kita alami selama di Jepang. Yang pertama, jadi itulah. Yang pertama adalah gak ada tempat sampah teman-teman. Di Jepang itu segalanya serba bersih teman-teman, gak ada sampah. Orang kalau makan jajan itu sampahnya dibawa pulang, biasanya dibawa pulang ke rumah, dimasukin ke tempat sampah pribadi gitu kan. Iya gitu. Bukan pribadi sih, milik sendiri gitu. Iya, tempat sampah yang ada di rumah pokoknya. Jadi di Jepang itu memang jarang ada tempat sampah teman-teman. Jangankan tempat sampah, emang sampahnya itu emang jarang ada ya. Kesadaran orang Jepang atas sampah itu sangat tinggi. Jadi kalau nggak ada sampah di mana-mana juga nggak kaget ya. Iya. Jadi Buat apa ada tempat sampah kalau memang yang dibuang aja nggak ada gitu kan. Orang lebih memilih membawa sampah mereka sendiri sampai ke rumah, nanti dibuang di rumah. Ya di tempat sampahnya masing-masing gitu yang ada di rumah gitu. Hmm. Dan kalaupun ada tempat sampah, itu pun ada pembagian jenis sampahnya. Jadi ada sampah yang dibakar, tidak dibakar, dan plastik itu kayak contohnya botol. Itu jadi masing-masing tuh tempatnya berbeda-beda. Jadi buat teman-teman yang di Jepang nih harus bisa nyiapin space sendiri untuk membuang sampah pribadi, entah itu di tas atau dimanapun. Nanti begitu ketemu tempat sampah baru tuh dibuang. Ya, dibuang ke tempatnya. Masa kot. Dan poin kedua apa Sultan? Perbedaan musim. Anjay. Kalau di Indonesia musim kan cuma ada dua nih, musim dingin. Musim panas. Nggak ada musim dingin anjing. Musim panas sama musim hujan. Iya betul. Nah kalau di Jepang itu ada banyak. Ada 4. Itu ada musim dingin, musim gugur, musim panas, sama musim semi. Nah perbedaan yang paling bikin shock itu pasti adalah antara musim panas dengan musim dingin. Iya betul. Berdasarkan pengalaman pribadi, pas pertama kali di Jepang itu aku kan datang pas bulan Desember ya. Desember. Itu kan udah masuk musim dingin. Itu benar-benar pengalaman yang shock banget gitu. Yang namanya ngalamin benar-benar dingin yang ekstrim banget. Jadi kan kita tinggal di Akita nih, salah satu tempat terdingin di Jepang. Suhu rata-rata itu bisa sampai minus 10 derajat setiap harinya. Iya betul. Jadi orang Indonesia yang baru datang ke Jepang pas bulan Desember, bulan musim dingin itu pasti shock. Karena perbedaan dari panas, cuaca panas ke dingin drastis itu sangat mengerikan ya. Badan pada sakit. Iya. Ini juga kita lagi kedinginan teman-teman. Gimana ya? Musim dingin udah kelar, tapi ini sekarang musim hujan ya. Harusnya baru tahu ada musim hujan di Jepang. Dan di musim panas pun rasanya juga panasnya itu kebangetan teman-teman. Padahal suhunya hampir sama kayak di Indonesia, sekitar 30 derajat ya. 30 sampai 35 derajat. Iya, tapi rasanya itu gerah ya. Karena kan kita biasa di cuaca dingin tiba-tiba berubah ke cuaca panas gitu. Kita nggak ngapa-ngapain juga tetap gobyos, keringet basah gitu ya. Untuk poin ketiga apa Kenji-san? Suasana sepi. Jepang kekurangan warga itu nyata teman-teman. Jadi di sini kita hidup di desa teman-teman, tapi di sini tuh sepi. Entah itu nggak ada orang atau emang ada orang tapi orangnya pada nggak mau keluar. Iya. Karena di desa kan itu jarang ada anak muda ya, nggak ada nongkrong gitu kan. Iya, kebanyakan kalau di desa tuh dihuni sama orang yang sudah berumur itu. Bapak-bapak, ibu-ibu atau nenek-nenek, kakek-kakek. Iya betul. Jarang banget ada anak muda itu. Atau emang nggak ada istilah nongkrong kali ya di sini, jadi orang keluar ya mau ngapain kalau nggak ada kerjaan gitu kan. Iya, kalau di sini paling kalau misalkan ramai itu kalau ada Matsuri. Event acara ya. Jadi kalau di Indonesia kan itu kita jalan keluar dikit aja, keluar gang lah pasti kan ada orang lah ya 1-2 lah. Kalau di sini kita
jalan nggak ada siapa-siapa bro, Iya, sepi. sepi banget, Sepi banget. sumpah bro. Banget. Ini lalu lalang itu karena emang jalan utama ya, Iya, jalan utama. jalan gedenya di sini. Tapi kalau orang yang jalan nganggur gitu, ya bukan nganggur sih, jalan-jalan gitu Jalan-jalan jarang. iseng tuh jarang gitu. Paling orang bawa anjing ya. Ya orang bawa anjing. Nggak dibawa sih anjingnya, cuma diajak jalan-jalan gitu. Nggak dibawa begini. Iya. Gini. Kalau menurut saya sih itu bikin shock ya, karena emang sepi kayak kejadian pasca kiamat gitu. Kiamat 2012. Selanjutnya poin keempat apa Julkipli? Jalan cepet. Orang Jepang itu kan terkenal dengan gaya hidup yang sibuk, apa-apa kerja adalah segalanya gitu loh. Waktu is money gitu kan. Iya. Jadi orang jalannya itu cepet biar nggak terlambat kerja, nggak buang-buang waktu. Ya, mengefisiensikan waktu gitu. Jadi kalau misalkan kalian lihat di sekitar stasiun itu pasti banyak yang orang-orang lari-lari itu Bukan lari sih, jalan cepet. jalan cepet Nggak ya ngotak itu cepetnya. ya emang kebiasaan mereka gitu kan supaya bisa on time, entah itu Emang ke dari tempat Udah kerja atau bagian kemana hidup gitu. ya. Ya, udah terbiasa sama kebiasaan mereka gitu. Bagi kita yang gaijin gitu kan, orang luar tiba-tiba ikut budaya mereka itu agak susah yang ngikutin jalan mereka. Waktu kita dari bandara ke sini aja itu nyusahin ya. Iya, keteteran. Nggak bisa ngimbangin yang biasanya jalannya pelan-pelan, ya nggak pelan sih sebenarnya, cuma merekanya aja yang cepet gitu, agak susah. Jadi kalau kita ada di Eki, stasiun yang besar gitu, pasti kita kayak orang hilang gitu ya, jalan kayak orang linglung, padahal ya mah enggak gitu, emang kitanya aja yang biasa lelet gitu. Iya, biasa lihat. Kalau misalkan kalian itu jalan lambat pasti banyak orang yang apa ya, musik Ngalangin atau orang gitu apa, kan, ngalangin orang, itu tuh minggir gitu. minggir dia. Goblok. Itu kan ya. Bukan cuman di tadi di Eki atau enggak di stasiun, di tempat kerja kita juga kayak gitu. Kalau misalkan masuk tempat kerja nih, itu orang-orang tuh pasti buru-buru masuk kerja gitu. Kayak apa ya? Emang udah dasarnya Iya. time is money gitu. Iya, etos kerja mereka tuh sangat Berbeda. bagus gitu. Iya. Sangat. Jadi Gerakannya itu sangat cepat, bukan cuma masalah lari ya. Lari, jalan. Kerja aja cepet, jangan membuang waktu sedikit mungkin gitu. Lanjutnya nomor 5 nih, apa Kipli? Makanan mentah. Di Jepang itu makanan mentah sangat umum teman-teman. Misalnya sushi, sashimi. Itu pun rasanya hambar ya. Ya, kita biasa sama kalau misalkan makan ikan tuh yang digoreng atau enggak yang udah ada rasanya gitu yang kan. udah ada rasanya gitu, yang ada bumbunya. Tapi kalau di sini tuh benar-benar hambar rasanya. Kalaupun ada rasa ya nggak jauh-jauh dari rasa asin. Asin kalau nggak pahit gitu. Pahit. Ya. Pahit itu rasa ya teman-teman di sini. Buat teman-teman yang baru awal ke Jepang itu pasti bikin shock ya, karena kan makanan itu kalau dimakan terus nggak terbiasa bikin sakit perut lah, bikin mencret segala macam itu. Kondisi badan nggak bisa ngikutin secara drastis, tahu-tahu mencret gitu. Ya, pencernaan terganggu. Pasti. Itu salah satu shocknya kita ya. Ya, saran dari saya sih kalau mau ke Jepang bawa obat mencret. Iya betul. Iya pasti, itu pastilah. Dibutuhin banget. Dan poin yang terakhir adalah apa, Sultan? Toilet canggih. Jadi toilet di Jepang itu sebenarnya bukan canggih sih, canggih, cuma banyak tombolnya gitu, nggak ngerti. Ya, Banyak fungsinya, nggak cuma keluar air atau cuma nge-flush doang gitu, nggak. Kalau di sini tuh tombolnya ada banyak, misal kayak bidet. Bidet itu yang airnya tuh muncur ke atas. Ya, Air mancur. Air mancur. Ada juga yang buat ngarahnya ke osiri, ke pantat gitu kan. Ya, yang melebar itu. Ada yang lurus, ada yang melebar. Selain itu juga ada pijetnya juga ya. Ada pijet yang ketar gitu, gitu. Ya, sebagian toilet Jepang tuh ada yang pijet, terus pada umumnya itu ada penghangatnya itu. Penghangat, terus juga ada yang buat ngeringin pantat gitu, ada kayak angin gitu. Ya. Dan yang paling utama sih, yang paling oke fungsi ini yang
ada suaranya. Ada suaranya gitu. Apa namanya? Privasi. Privasi. Kan kalau misalkan kita Moncor buang itu air itu kan suka berisik atau apa gitu. bukan berisik, suaranya itu prot gitu kan. Berawat ya. Kalau di toilet di sini tuh kayak ada suara khusus biar nutupin suara itu. Iya. Biar kita Nggak malu nggak mungkin. malu kalau misalkan mencret atau Iya. Jadi kalau di Indonesia kan itu kebanyakan toilet jongkok ya. ya jongkok. Nggak ada fitur apa-apa ya. Jongkok nggak ada tombol apa-apa. Nyemprotnya nyemprot sendiri pakai selang gitu kan. Pakai Oh, nggak gayung di- gitu. Gayung gini-gini ya. Oke teman-teman, untuk pembahasan culture shocknya itu sampai di sini aja. Berhubung di sini kita kedinginan dari tadi, jadi mohon maaf kalau pembahasannya singkat-singkat ya teman-teman. Buat teman-teman yang mau tanya tentang perjepangan, silakan saja komen di bawah. Nanti kalau kita ada waktu, kita bikinkan videonya. Ya, nanti kita sharing apa yang kalian mau tanyakan gitu. Jangan lupa like, komen, dan share ya teman-teman. Saya Kenji, Saya Sultan. mengucapkan Arigatou arigatou gozaimashita. gozaimashita. Bye-bye. Bye. Susah banget anjing lah. Mau terakhir. Thank you. Dingin banget kok. Sorean.